Istri Rahasia Dr. Farel, episode 10. Mami kenapa tiba-tiba datang? Tanya Farel guna untuk mengusir kecanggungan yang terjadi antara dia dan Dewi. Farel dan Dewi saat ini berada di gazebo yang terdapat di sekitar kolam ikan. Seperti biasa, B berdiri dengan jarak beberapa meter dari tuannya. Sedangkan Feby telah masuk ke dalam kamar Farel sesuai dengan perintah Dewi. Dewi menatap sengit ke Farel. Kalau Mami tidak datang, Mami tidak akan tahu kalau kamu menjadikan istrimu sebagai pelayan. Balas katus Dewi. Wanita parubaya itu telah mendapatkan sedikit informasi dari Binarti dan hasil dari wawancara beberapa pelayan lainnya yang sempat bertatap muka dengan Dewi tadi. Aku hanya memberikan dia pelajaran, Mi. Bukankah Mami tahu kalau dia... Iya, Mami tahu. Tapi nggak gini caranya, Rel. Dia itu istrimu. Apa kata orang lain jika mereka tahu kamu menjadikan istrimu babu di istananya sendiri? Harusnya dia yang menjadi ratunya, bukan malah sebaliknya. Potong Dewi panjang lebar, kemudian menghembuskan nafas pelan. Pernikahan kami masih Farel rahasiakan, Mi. Ucap Farel jujur seraya menatap ikan-ikan peliharaannya. Dia tidak berani memandang ke maminya. Berulang-ulang kali terdengar hembusan nafas kasar yang berasal dari Dewi. Dia terdiam sejenak seraya berpikir. Dewi beranjak dari gazebo berjalan ke Farel. Menepuk bahu anaknya berulang-ulang kali membuat Farel menatapnya. Manusia adalah tempatnya salah, Rel. Tapi semua orang bisa berubah termasuk istrimu. Feby sadar dia tidak mencintai Al dan ingin memulai semuanya denganmu. Tapi itu pun jika kamu memberikan izin dia berbakti kepadamu sebagai seorang istri. Tapi sepertinya kamu... Dewi menggantung ucapannya, menarik nafas dalam, sedangkan Farel cukup terkejut. Ingin memulai. Tidak mungkin Feby secepat itu melupakan cintanya kepada Al. Ini pasti triknya Feby agar Mami percaya padanya. Tebak Farel di dalam hati. Begini saja, Mami beri waktu kamu 1 bulan. Kamu bisa menilai sendiri istrimu seperti apa. Jika ternyata kamu masih belum bisa menerimanya, maka ceraikan dia. Biarkan dia mencari kebahagiaannya sendiri. Farel seketika menajamkan matanya. Cerai? Jangan harap. Menolaknya di dalam hati. Farel tidak akan menceraikan Feby sampai kapanpun. Ucap tegas Farel. Kita lihat saja nanti. Dewi meninggalkan Farel yang masih berdiri mematung. Entah apa yang ada di dalam pikiran pria itu. Yang pasti, B dapat melihat kilatan amarah yang dari mata Farel. Feby akan tetap di sini. Dia tidak akan kemana-mana. Farel meninggalkan halaman dan berjalan cepat dan menuju ke kamarnya. Apa yang akan aku lakukan di kamar ini? Cicit Feby. Sudah 1 jam Feby di dalam kamar Farel. Dia hanya duduk termenung di sofa tanpa melakukan apapun. Bahkan wanita itu tidak berani memegang apapun di dalam kamar nuansa abu tersebut. Takut pemiliknya murka. Terlebih lagi, Feby berada di sana hanya karena perintah Dewi. Namun belum mendapatkan persetujuan dari Farel. Apa yang mereka bicarakan? Sama sekali. Feby menguap berulang kali. Baru saja dia ingin merebahkan tubuhnya di sofa. Pintu kamar tersebut terbuka. Spontan Feby berdiri dan menatap ke pemilik kamar. Keduanya saling bertatapan. Feby dapat merasakan jika Farel sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Apa kehadirannya membuat pria itu begitu marah? Namun anehnya, meski begitu,
Farel tetap menutup pintu dengan santai dan berlalu menuju ke ruang ganti tanpa menegur Feby. Kenapa dia tidak bicara apapun? Aku kan jadi bingung. Cicit Feby menggaruk pelipisnya. Sangat canggung berada di dalam kamar tersebut. Rasanya pasukan oksigen berkurang dan membuat Feby ingin pingsan saja. Dia tidak tahu harus menghadapi Farel dengan cara apa. Sebab apapun yang dia lakukan, itu akan selalu salah di mata suaminya tersebut. Aku pergi saja. Berpikir dan berpikir namun tak kunjung mendapatkan pencerahan. Feby memutuskan untuk keluar. Namun baru saja dia memegang gagang pintu, suara Farel terdengar. Mau kemana kamu? Gerakan Feby terhenti. Feby dengan hati-hati melepaskan tangannya lalu berbalik. Aku akan kembali ke kamar. Jawabnya pelan. Kedua bibirnya dia kulum ke dalam, dadanya bergegup kencang. Dan kamu akan lihat mami murka dan memakiku karena dikira aku mengusirmu. Kamu mau itu terjadi? Farel melemparkan handuk di tangannya dan jatuh tepat di atas kepala Feby. Buru-buru Feby mengambilnya lalu merapikan rambutnya yang berantakan. Kembali menatap ke Farel yang kini sudah berganti pakaian dan duduk angkuh di pinggir ranjangnya. Lalu aku harus apa? Tanya Feby bingung. Apa iya Farel akan setuju sekamar dengannya bahkan tidur seranjang? Memikirkan itu membuat Feby tanpa sadar menaikkan bibirnya. Sangat namun tetap tertangkap oleh mata Farel. Untuk sementara kamu akan tidur di kamar ini selama mama masih ada. Tapi ingat, tidak boleh menyentuh ranjang ini. Terang Farel menepuk kasurnya berulang kali. Seraya menatap Feby dengan intens dan dalam, membuat Feby yang sedari tadi gugup kini bertambah gugup. Feby meremas handuk di tangannya. Jadi aku tidur di mana? Terserah. Di sofa boleh, di lantai pun boleh. Farel merebahkan tubuhnya dan memunggungi Feby. Dan ingat, aku tidak suka keributan saat aku sedang tidur. Sambungnya kemudian lalu memejamkan mata. Kirain bisa seranjang. Feby memukul kepalanya. Otakmu itu, Feby. Monolognya lalu berjalan menuju ke dalam kamar mandi tanpa melihat ke Farel. Dasar wanita mesum. Tenang sekali dia tidur. Cicit Feby menatap punggung Farel yang tidur seraya membelakangi sofa. Apa semua laki-laki tampan tidurnya seperti ini ya? Beda sekali denganku yang tidurnya gerasak-gerusuk. Tambahnya lagi, meski hanya melihat punggungnya, tapi Feby yakin Farel sedang tidur pulas. Padahal sebenarnya tidak. Pria itu sudah bangun beberapa menit yang lalu, dan sekarang sedang tersenyum tipis, entah apa yang membuatnya gembira. Sudah waktunya pergi pengajian. Tapi dia belum makan. Feby kembali bergumam cukup jelas. Akhirnya Feby memutuskan untuk masuk kamar ganti. Kalau Farel lapar, pasti bangun sendiri, pikirnya. Benar saja, begitu Feby masuk kamar ganti, Farel bangun dan duduk di tepi ranjang. Kenapa dia cerewet sekali? Ocehnya pelan lalu meraih ponselnya. Setelah beberapa menit bermain dengan ponselnya, Farel meraih teko dan menuangkan airnya ke dalam gelas. Pintu kamar ganti terbuka bersamaan dengan air masuk ke dalam mulut Farel. Namun pada akhirnya dia semburkan kembali setelah melihat penampilan Feby. Farel terbatuk. Dengan cepat Feby berlari mengambilkan tisu. Kau tidak apa-apa? Tanya panik Feby karena Farel terbatuk beberapa detik. Ini semua gara-gara kau. Aku kenapa? Tanya Feby bingung. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.